Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ujian tengah semester Matematika Ekonomi dan Bisnis yang ditugaskan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad SEMSI. Di sini saya akan membahas soal-soal pilihan saya yang sudah saya pilih untuk saya selesaikan dan juga saya bahas pada video kali ini. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Farizi Hidayat dengan NIM saya 1240 8021 030086. Saya dari kelas 1C jurusan akuntansi. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas soal nomor 4 yang tertulis tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,8 dan 2,2. Lalu tentukan grafiknya. Nah, di sini kan sudah diketahui nih, ada dua titik. Yang pertama titik min 4,8 sama titik 2,2. Nah, berarti kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuatnya yaitu titik pertama itu min 4,8. Berarti min 4 itu X1, 8 itu Y1. Nah, titik 2 yaitu X2. Yang duanya itu X2, duanya lagi juga Y2. Nah, di sini kita masukin nih ke rumus persamaan fungsinya, yaitu dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Yang dimana kita tinggal substitusikan aja nih. Y min Y1, Y1-nya berapa? Y1-nya itu 8 per Y2, Y2-nya itu 2. Terus min Y1, Y1-nya tadi udah 8, berarti 2 min 8. Terus sama dengan X min dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena ini min sama min nih. Jadi kita harus dalam kurung. Nggak boleh kita langsung campur terjadi eh, jadi berantakan. Jadi X min dalam kurung min 4 per 2 min dalam kurung min 4. Dari mana duanya? Dari X2-nya nih. Terus 4-nya dari mana? Dari X1-nya min 4. Nah, lanjut kita operasi nih. Y min 8 per 2 min 8. 2 min 8 tuh berapa? Min 6 kan. Terus X min 4. Berarti X plus 4. Terus nih 2 plus 4. 2 ditambah 4 itu 6. Berarti kita temuin nih. Y min 8 per min 6. X plus 4 per 6. Nah, di sini kita langsung kali silang. Setelah bebas mau yang bawah ke atas, atas ke bawah bebas. Saya mencontohkan yang dari min 6 baru ini dulu. Di sini min 6 dikali X4. Min 6 kali X4 plus min 6 dikali X plus 4 sama dengan Y min 8 dikali 6. Nah, kita operasi nih ke sini. Tadi kan min 6 dikali X berapa? Min 6X. Terus min 6 dikali 4, min 24. Sama dengan Y dikali 6, 6Y. Terus min 8 dikali 6 sama dengan min 48. Nah, kita cari X-nya. Min 6X sama dengan 6Y min 48 plus 24. Nah, 24 itu pindah ke kanan. Jadi positif dia. Jadi min 6X sama dengan 6Y min 24. Min 48 ditambah 24 jadi min 24. Nah, lalu ini kan angkanya tuh bisa kita bagi tuh sama-sama lah. Jadi kita bagi berapa nih biar X-nya tuh habis. Kita bagi sama min 6. Jadi ini X kita bagi min 6. 6Y bagi min 6 sama dengan kan Y. Nah, di sini X sama dengan 6Y min 24 bagi min 6. Nah, 6Y bagi min 6 tuh kan min 1. Nah, kita tulisnya min Y aja. Terus min 24 bagi min 6, yaitu 4. Min bagi min plus. Nah, jadi kita dapat nih persamaannya tuh X sama dengan min Y plus 4. Nah, bisa juga kita ubah kayak Y sama dengan kebalik gitu, min X plus 4. Bisa juga sama aja. Nah, di sini langsung nih, habis kita udah dapat persamaannya, lanjut kita nyari cara buat grafiknya. Nah, pastikan grafik kita harus perlu titik koordinatnya. Ini titiknya berapa, terus X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, gimana sih cara nyari koordinatnya? Kita misalkan tuh, kita nyari titik potong, misal kalau misalnya di berpotongan dengan X sama dengan 0, Y-nya berapa? Nah, di sini sudah saya berikan penjelasan X sama dengan eh X sama dengan min Y plus 4. Nah, kalau X-nya 0,
Berarti kita operasiin 0 sama dengan min Y plus 4. Y-nya berapa? Y pindah ke sini jadi plus sama dengan 4. Y-nya 4. Nah, ini kalau misalnya Y sama dengan 0, X-nya 4. Nah, berarti sama-sama 4 nih. Berarti koordinatnya itu 4,4. Lalu kita buat nih, di sini 4, di sini 4. Tinggal kita tarik garis. Nah, di sini dapat garis. Nah, kita tulis fungsinya yaitu Y sama dengan min X plus 4. Nah, lalu soal selanjutnya yaitu soal nomor 5. Gambarlah suatu garis yang mempunyai gradien M min 2 dan intercept Y adalah 6. Nah, pasti gradien itu apa? Gradien itu kemiringan garis. Kemiringan garis itu min 2 dan interceptnya 6. Intercept Y berarti titik potongnya 6. Kalau titik potongnya 6 berarti otomatis X-nya kan nggak diketahui nih. Berarti X-nya 0, 0,6 berarti 0,6 titik potong Y-nya nih. Y. Nah, berarti ini kan X1. Ini Y1. Nah, tadi kan kalau soal sebelumnya tuh ada dua titik, X1, Y1, X2, Y2. Tapi kalau ini cuma ada satu titik nih, tapi diketahui gradien. Nah, ini juga bisa dicari menggunakan rumus yang berbeda, yaitu dengan rumus ini, yaitu Y min Y1 sama dengan M. M itu gradien yang tadi dari diketahui, min 2 nih. Lalu dalam kurung X min X1. Nah, kita langsung substitusin aja nih. Y1 mana nih? Y1, ini X1. Ini X, Y. Kita substitusin aja nih, ini X1 ya. Y1. Langsung kita substitusin Y1 berapa? 6. Y min 6 sama dengan min 2-nya dari mana? Dari sini. Nah, langsung kita kali X min. X-nya kan 0. Jadi X min 0. Nah, langsung Y min 6 sama dengan min 2 kali X tuh min 2X. Min 2 kali min 0 plus 0. Jadi min 2 plus 0. Y min 6 sama dengan min 2X plus 0. Nah, kita cari Y-nya. Y-nya berapa? Y sama dengan min 2X plus 6. Kenapa plus? Karena awalnya minus, dia berubah ke kanan jadi plus. Nah, di sini kan tadi udah diketahui nih. Kita mau nyari titik potongnya, tapi yang pertama tuh udah kita ketahui kalau misalnya X-nya 0, Y-nya 6. Nah, tapi sebaliknya belum. Kalau misalnya Y-nya 0, X-nya tuh berapa? Nah, kita cari, langsung kita masukin. Kalau Y-nya 0 nih, permisalan Y-nya 0, X-nya berapa nih? Langsung kita gambar aja seperti yang tadi. X-nya itu 3, Y-nya 6. Kita cari garis, kita dapat fungsi nih, Y sama min 2X plus 6 itu ada di sini. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 6. Nah, di sini tertulis gambarlah grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan 10X kuadrat. 10X pangkat 2 min 1. Nah, ini kalau udah ada pangkat-pangkat kayak gini, otomatis dia masuk ke fungsi non-linear. Dengan menentukan titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X, dan titik puncak. Nah, lalu gimana cara? Nah, pertama saya nyari tuh titik sumbu X dulu, titik potong sumbu X. Menggunakan rumus yang menggunakan metode diskriminan, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C. Nah, A, B, C-nya itu dari mana? Dari rumus yang ini nih. Dari persamaan yang ini, fungsi yang ini. Kan diketahui tuh. A-nya berapa? A-nya tuh 10. Pokoknya kalau A tuh yang nempel sama variabelnya tuh. Variabel terus ada pangkatnya itu A. Tapi kalau B itu yang konstanta. Jadi disebutnya konstanta, nempel pokoknya angka sama variabelnya. Nah, kalau C itu koefisiennya, yaitu min satu, koefisiennya min satu. Kita nentuinnya dari situ. Nah, lalu kita langsung substitusin aja ke sini. Substitusin ke sini, ke rumus ini. Kan kita substitusin min B, B-nya 0. Berarti min 0 plus minus akar 0 kuadrat min 4 kali 10 kali min satu. Kan 0 kuadrat kan 0 sama aja 0. Berarti kita hitung aja nih yang belakangnya min 4AC, yaitu akar 40. Nah, kalau X1 itu berarti kita plus dulu. Plus dulu baru minus. Karena di sini kan rumusnya plus minus. Berarti plus dulu baru minus. Nah, di sini X1-nya saya sudah nemu, yaitu akar 40 bagi 20 yaitu 0,3162. Nah, X2-nya tinggal kita ubah nih, yang tadi ya awalnya plus jadi minus, jadi minus akar 40 bagi 20 yaitu hasilnya min 0,3162. Nah, setelah nyari X1, X2, lalu kita lanjut ke titik tengah. Gimana nyari titik tengah? Yaitu kita tambahin ya X1 ditambah X2 terus dibagi 2, dibagi sama 2. Nah, karena ini X1 X2-nya sama, otomatis dia hasilnya 0.
karena dia kan dibagi dua sama aja nol. Nah, kan kita udah dapat nol nih. Nolnya itu kita masukin ke fungsi yang tadi. Fungsi Y sama dengan 10x kuadrat min 1. X-nya kita ganti nol. Jadi Y sama dengan 10 kali nol min 1. Sisa, sisa min 1 doang. Nol kali 10 kan nol. Jadi sisa min 1. Nah, titik puncak itu apa? Titik puncak tadi yang gabungan dari titik tengah sumbu X, titik potong sumbu X nih, dengan titik potong sumbu Y. Jadi 0, min 1. Nah, gimana gambarnya? Gimana gambar titik puncak? Kita langsung aja nyari koordinatnya nih kan nol. Nol kan di tengah pasti. Nah, yang Y-nya tuh min 1 pasti di sini. Nah, sebelum itu kita harus titikin dulu nih yang X1, ini kan X1, yang ini nih, yang merah ini nih X1, terus ini X2. Kita harus tahu dulu titiknya nih. Nah, baru kita masukin titik puncaknya. Sehingga ketika kita sudah masukin itu, kita bisa narik nih garis nih. Ser, kita tarik beuh. Nah, kita tarik. Jadi dia madepnya buka ke atas. Nah, selanjutnya yaitu soal terakhir. Yang dimana soal ini tertulis suatu barang mempunyai kecenderungan permintaan sebagai berikut jika harganya 20. Nah, kalau misalnya udah ngomongin jika harga, berarti dia otomatis P1 dulu nih. P1 segini diketahui P1 20 jumlah yang diminta. Nah, jumlah yang diminta berarti key-nya. Karena ini baru yang pertama berarti key D1. Key D1. Key D1. Tetapi bila harganya naik menjadi 50 berarti ini P2. Susah nulisnya. P2. Permintaannya hanya 60 berarti ini key D2 nih. Key D2. Sementara itu di lain pihak jika harga 20, produsen menawarkan. Nah, tadi kan permintaan. Sekarang kalau harganya itu berpengaruh kepada penawaran gimana? Nah, jadi kan tadi KID 1, KID 2. Berarti ini yang jika harga 20, produsen menawarkan 20 unit itu QS1. Nah, dan bila harganya naik menjadi 50 kan harganya tetap nih sampai permintaan. Berarti kita nyari yang ini aja penawarannya. Berarti ini QS 2-nya itu 110. Nah, kita disuruh menentukan fungsi permintaan barang tersebut, fungsi penawaran barang tersebut, keseimbangan pasar, dan tunjukkan keseimbangan pasar tersebut dalam diagram Kartesius. Lalu, pertama, saya mencari fungsi permintaan dulu. Nah, fungsi permintaan rumusnya apa? Nah, ini pasti nggak asing kan dengan rumus ini. Rumusnya sama nih dengan yang dengan tadi mencari persamaan linear dengan menggunakan tadi kan rumusnya Ki min Ki 1. Tapi ini berubah jadi tadi kan Y min Y1. Kalau ini jadi Ki min Ki 1. Terus P-nya berubah. Tadi kan Y, ini jadi P. Sama aja rumusnya. Nah, tadi kan P1 udah diketahui P1 ya 20, P2-nya 50, Ki D1 120, Ki D-nya 260, Ki S1 20, Ki S2-nya 120. Kita tinggal masukin aja ke persamaan. Nah, ini karena fungsi permintaan, berarti kita masukin yang Ki D dulu. Ki S-nya itu kita ntar dulu ini. CS dulu kita KD dulu kita masukin, kita substitusi ini sama seperti cara tadi. Q min 120 per 60 ini jadi min 60 sama dengan P min 20 per 30, sama kita silang, kali silang dapat segini. Q-nya segini kan dapat 30 Q sama dengan min 60 P plus 1200 plus 3600. Nah, karena ini bisa kita bagi sama-sama, bisa kita bagi, kita habisin aja nih ki-nya. Jadi ki-nya bagi 30, semuanya juga bagi 30. Jadi berapa hasilnya? Nah, min 60P bagi 30 kan min 2P plus 160. Nah, kita ubah nih ke persamaan yang nggak asing nih dari permintaan, yaitu 160 min 2P. Pasti depannya itu plus, koefisiennya plus, terus konstantanya itu minus. Jadi plus minus kalau permintaan. Tapi kalau penawaran terus baliknya. Nah, lanjut ke penawaran. Nah, kan sama aja. Cuman bedanya tadi kan pakai yang P1, P2, QD1, QD2. Tapi kalau sekarang tuh pakai P1 sama ini aja nih, sama QS1, QS2. Yang QD-nya tuh buang aja tuh, biarin. Terus fungsi penawarannya yaitu sama kayak cara tadi, kita substitusin aja, kita kali silang. Ini harus fokus, harus teliti dalam mengoperasikannya. Terus kita sama 30K nyari Q-nya, kita bisa sama-sama bagi nih 90P bagi 30 kan bisa jadi 3P min 40. Nah, tadi kan kalau permintaan depannya tuh koefisien tuh plus, kalau
penawaran koefisien itu harus minus min 40 plus 3P. Konstantanya baru nih 3P plus 3P-nya. Nah, lanjut, disuruh tadi yang C itu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar berarti seimbang nih. Berarti QD sama dengan QS. QD-nya udah ketahui kan tadi. QD sudah kita ketahui, tinggal kita operasi lagi QD sama dengan QS. Nah, sebenarnya ini juga bisa pakai rumus eliminasi, tapi saya memilih memakai rumus sama dengan kayak gini untuk memudahkan saja. Terus kita masukin QD-nya dari sini, QS-nya dari sini. Kita masukin untuk kanan kiri. Nah, jadi kita operasiin aja yang konstanta ke konstanta ini ke satu ruasin, terus yang koefisien satu ruasin. Nah, jadi ya min 5P sama dengan min 200, P sama dengan min 200 bagi min 5 sama dengan P sama dengan 40. Nah, P-nya udah ketemu nih. Tinggal kita cari apa? Cari Q-nya. Cari Q gimana? Kita pilih nih dari salah satu rumus fungsi ini yang mana mau kita masukin P-nya. Bebas kalau saya milih yang QD ini. QD sama 160 min 2P. P-nya kita ganti 40. Jadi 160 min 2 kali 40. Jadi Q sama dengan 160 min 80 yaitu Q sama dengan 80. Nah, jadi koordinatnya itu 80,40 ini keseimbangannya atau biasa disebut equilibrium. Nah, lanjut kita gambar grafiknya. Nah, di sini saya sudah membuatnya grafiknya dengan titik keseimbangan 80,40 di sini di Q-nya 80, P-nya 40. Nah, kan udah nih yang kuning itu E. Nah, pasti bingung nih permintaan yang garis merah ini apa nih? Garis permintaan. Nah, cara nyari garis permintaan ini kita langsung aja misal kayak titik potong yang di awal tadi tuh. Kita misalin kalau misalnya Q-nya 0, P-nya berapa? Kalau tadi kan kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Ini sama aja. Q-nya 0, P-nya berapa? Di sini Q-nya 0, P-nya tuh 80. Kalau P-nya 0, Q-nya 160. Sesuai dengan operasinya. Nah, di sini Q-P kan. Nah, udah dapat nih koordinat yang QD-nya nih. 160 sama 80 kita gambar. 160 sama 80 kita tarik garis seret ke kuning-kuningnya nih. Ke titik equilibriumnya. Lalu kita masukin yang QS nih. Habis QD QS, jangan QD doang. Nggak bisa terjadi satu garis doang. Terus QS-nya sama. Kalau Q-nya 0, P-nya berapa? Kalau P-nya 0, Q-nya berapa? Nah, di sini ketemu Q-nya min 40, P-nya 13,33. Kita masukin, kita garis ke kuning, ke garis equilibriumnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini kita jangan lupa juga nambahin fungsinya nih, QD sama 160, min 2P, QS-nya segini, awal kita fungsi segini. Nah, mungkin sekian sih. Saya sudah menjelaskan soal-soal yang sudah saya pilih, saya sudah selesaikan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.